Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Baik para hadirin ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah Bimikun mengaji dimanapun berada yang semoga Allah memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta hidayah taufik yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa terlaksana kembali majelis ilmu kita bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Setelah libur panjang ya cukup lama kita istirahat sejenak, dan alhamdulillah kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan majelis kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam langkah kita untuk menuntut ilmu syar'i ini, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengiringi langkah beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman kelak. Kemudian para ikhwah dan akhwat, seperti biasa informasi mengenai kajian pada malam hari ini, insya Allah nanti setelah sesi penyampaian materi Ustadz akan ada tanya jawab interaktif bersama Ustadz. Dipersilakan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung bisa tekan fitur raise hand-nya, nanti tekan tombol raise hand, kemudian kami persilakan untuk bertanya langsung, ataupun yang ingin pertanyaannya dibacakan bisa mengirimkannya via kolom chat, dikirimkan kepada kami, nanti akan kami bacakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kepada Ustaz kami persilakan. Fadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, hari Jumat, (27) Al-Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2024.
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah pengajian Bumiku Mengaji yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di dalam bab min adabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dari adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adab yang dimaksud adalah kelakuan-kelakuan yang baik. Sedangkan tawadhu pengertiannya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menjelaskan tentang al-akhlaq al-mahmudah. Tawadhu secara bahasa artinya adalah at-tadhallul, merendahkan diri. Sedangkan secara istilah syariat yaitu ridhal insan bimanzilatih duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuhu. Yang artinya kerelaan seorang manusia dengan sebuah kedudukan yang tidak pantas untuknya berdasarkan kemuliaan dan kedudukannya. Ini disebutkan dalam kitab Az-Zari'ah ila Makarimil Asy-Syari'ah yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi tawadhu itu seseorang rela untuk didudukkan di bawah kedudukan yang semestinya. Kemudian juga at-tawadhu tarkut tara'us, meninggalkan untuk dijadikan sebagai pemimpin. Wa izharul khumul, atau dikedepankan. Wa izharul khumul, atau memperlihatkan keusangan. Wa karahiyatu ta'zim, dan tidak suka atau membenci untuk pengagungan. Wa ziyadah fil ikram, dan tidak suka untuk dilebihkan di dalam pemuliaan. Wa an yatajannabal insan al-mubahata bima fihi minal fadail, dan seorang menjauhi untuk dimuliakan padahal dia memiliki kemuliaan. Wal mufakharatu bil jahi wal mal, dan menjauhi untuk menyombongkan diri dengan jabatan dan harta. Wa an yataharraza minal ijab wal kibr,
dan sangat menjauhi untuk memiliki sikap ujub dan kesombongan. Nah, itulah tawadhu. Jadi kalau ringkasnya tawadhu adalah kerelaan seseorang dengan kedudukan yang lebih rendah daripada semestinya. Itulah tawadhu. Nah, Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang tawadhu. Nanti kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan ketawadhuan beliau. Kemudian penulis mengatakan wa kana arhamun nas wa ashadduhu wa kana arhaman nas wa ashaddahum ikraman li ashabihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling penyayang. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nas adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bisibyan wal iyal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling penyayang dengan anak-anak kecil dan juga dengan istri-istrinya. Di dalam hadis ini mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kasih sayang, dengan pengkhususan yang sempurna dan juga pengkhususan yang sangat komprehensif. Maka di dalam Al-Quran pun disebutkan demikian tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah beliau termasuk seorang yang sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka di dalam hadis ini sekali lagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling penyayang terhadap anak kecil. Beliau sangat lembut terhadap anak kecil, dan anak kecil yang dimaksud adalah orang-orang, anak-anak manusia secara umum, siapapun dia. Sedangkan al-iyal yang disebutkan dalam hadis yaitu istri beliau. Dan sangat banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menyebutkan akhlak yang bagus dari Rasulullah SAW terhadap anak-anak kecil. Seperti Nabi Muhammad SAW mendoakan untuk anak-anak kecil dan mengucapkan salam terhadap anak-anak kecil. Dan Nabi Muhammad SAW bersenda gurau dengan anak kecil, mengunjungi anak-anak kecil, membawa anak-anak kecil bahkan saat sholat dan yang lain-lain. Dan ini adalah termasuk dari kasih sayang Rasulullah SAW dan sikap yang mulia dari sikap-sikap Rasulullah SAW serta akhlak yang bagus yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kemudian pelajaran dari hadis ini yang saya bacakan tadi adalah semestinya harus menambah kasih sayang bagi siapa yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu yang pertama as-sibyan, anak kecil. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Yang kedua adalah para istri. Karena mereka adalah yang selalu bersama kita. Mereka adalah yang senantiasa selalu memperhatikan kita. Maka sudah seyogianya kita bersikap lemah lembut terhadap mereka.
Nah, kemudian penulis mengatakan wa asyaddahum ikraman li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas ikraman li ashabihi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beriman dan mati di atas keimanan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam asyaddahum ikraman, orang yang paling memuliakan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antaranya beliau memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sebentar. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling memuliakan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haris alaih. Itu sangat gigih agar kalian mendapatkan kebaikan terhadap orang-orang beriman. Orang beriman pada saat ayat ini turun adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Raufun rahim, dan beliau adalah sangat lembut dan juga sangat penyayang. Nah, kemudian penulis mengatakan yuwassi'u alaihim idza dhaqal makan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melapangkan atas para sahabatnya jika tempat yang ada adalah sempit. Yaitu seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawassa'u wa tafassahu fil majalis. Artinya berlapang-lapanglah, berluas-luaslah di dalam majlis. Ya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari, annahu naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisa fi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dibangunkan dari tempat duduknya dan kemudian duduk di dalamnya yang lainnya. Termasuk adab Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, wa kana Ibnu Umar yakrahu an yaquma ar-rajul min majlisihi summa yajlisu makana. Yang artinya, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau sangat membenci seseorang bangun dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempatnya. Ini tidak benar. Nah, yabda'u man laqiyahu bis salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Nah, ini ada hadisnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu keutamaan orang yang memulai salam. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam. Man bada'a bis salam fahuwa awla billahi wa rasul. Yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang memulai mereka dengan salam. Dalam lafaz yang lain, siapa yang memulai dengan salam, maka ia yang paling utama dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bazzar, "Idza iltaqa ar-rajulan al-musliman fasallama ahaduhuma ala sahibihi, fa inna ahabbahuma ila Allah ahsanuhuma bishran li sahibihi. Fa idza tasafaha nazalat alaihima mi'atu rahmah. Lil badi minhuma tis'una wa lil musafihi asyarah." Jika ada dua orang muslim bertemu, lalu ia mengucapkan, salah satunya mengucapkan salam atas temannya yang lain tadi, maka jika ahabbahuma ilallahi wa ahsanahuma, maka sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah dan paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah eh, seorang yang memulai salam tadi. Nah, dan jika kedua-duanya berjabat tangan, turunlah atas mereka 100 rahmat. Dan yang memulai salam dari keduanya adalah mendapatkan 90. Dan yang menyalami mendapatkan 100. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis ini adalah bahwa orang yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis ini tidak menafikan kedekatan seseorang dengan Rabbul Alamin. Nah, yang jelas wa khairuhuma alladzi yabda'u bis. Yang sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam, yang memulai dengan salam. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, "Wa idza safaha rajulan la yanzi'u yadahu min yadihi ar-rajulu huwa alladhi yanzi'u yadahu." Dan Rasulullah SAW jika berjabat tangan dengan seseorang, beliau tidak melepaskan tangannya dari tangan orang tersebut sampai orang tersebut yang melepaskan tangannya. Ini ada hadis yang menunjukkan akan hal ini, yaitu jika seseorang disalami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu, nah seperti misalnya saya bacakan hadis di sini. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza istaqbalahu ar-rajul safahahu. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada orang yang menemui beliau, maka Nabi Muhammad SAW apa namanya berjabat tangan dengannya. La yanzi'u yadahu hatta yakun huwa alladhi naza'. Nabi Muhammad SAW tidak melepaskan tangannya sampai dia yang melepaskan tangan. Wa la yasrif wajhahu an wajhi. Dan dia tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang yang ditemuinya. Hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yasrif. Sampai seorang yang menemui Rasulullah SAW tadi dia yang berpaling.
Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ma ra'aitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang iltaqama udhuna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iltaqama itu eh, mendekat kepada telinga Rasulullah. Fayunahi ra'sa. Lalu ia menundukkan kepalanya. Hatta yakuna rajul huwa alladhi yunahi ra'sa. Sampai seorang tadi yang dia mendekatkan, menundukkan kepala. Wa ma ra'aitu rajulan akhadha biyadi fataraka yadahu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yada'a yadahu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengambil tangan Rasulullah SAW lalu lalu Rasulullah SAW melepaskan tangannya sampai lelaki itulah yang melepaskan tangannya. Nah, ini hadisnya. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tawadhu'an. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tinggi tawadhu'nya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling tawadhu. Dan ini tidak heran karena memang itu perintah dari Jibril alaihissalam dan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'min." Artinya, dan janganlah sedih atas mereka dan rendahkanlah sayapmu untuk orang yang beriman. Ai alin lahum janibak. Lembat lembutlah bagi mereka sikapmu. Wa fi dzalika, ini semua kinayatun 'anit tawadhu' lahu rifqi. Ini adalah salah satu bahasa kiasan agar uh, apa namanya? Agar merendah, ya, agar terlihat, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan untuk merendahkan diri dan uh, lembut terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jibril alaihissalam berkata, "Tawadha li rabbika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhulah untuk Rabbmu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bal abdan rasulan." Yang artinya bahkan yang diutus ini adalah sebagai seorang hamba dan seorang rasul. Maka Nabi Muhammad SAW aktsaran nasi tawadhu'an. Beliau paling banyak untuk mendekatkan bertawadhu. Wa akhfaduhum janahan. Dan yang paling merendahkan sayapnya. Wa alyanuhum janiban. Dan paling lembut kelakuannya. Wasiratu hayatu sallallahu alaihi wasallam mali'atun bil mawaqif wal ibar fi hadzal khalqil azim. Sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau itu terisi penuh dengan sikap-sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulia ini. Nah, itulah tawadhu'nya Rasulullah. Wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihi al-majlis wa la ya'muru bidzalik. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwa
termasuk adab Rasulullah SAW jika datang ke sebuah majelis, maka beliau duduk di mana tempat terakhir ada. Jadi tidak menerobos orang-orang yang sudah duduk lama gitu ya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim." Jika salah seorang di antara kalian sampai kepada sebuah majlis, maka hendaklah dia ucapkan salam. Fa in bada lahu an yajlis falyajlis. Kalau dia ada tempat untuk duduk, maka dia duduk. Tsumma idza qama falyusallim falaysatil ula bihaqqan lil akhirah. Kemudian dia jika bangun dari majelis tersebut, hendaklah dia salam. Maka salam yang pertama tidak lebih berhak daripada salam yang terakhir. Nah, kemudian penulis mengatakan wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu wa la yahsab jalisuhu illa anna ahadan akram alaihi minhu. Artinya, dan diberikan setiap yang duduk bagiannya. Nabi Muhammad SAW termasuk daripada keadilan beliau adalah memberikan kepada siapa yang memang berhak untuk duduk samping kanan kiri. Nah, taib. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qiyama lahu. An Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyati lidhalik. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih dicintai kecuali Rasulullah SAW. Dan jika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka tidak bangun karena mereka mengetahui akan kebencian Rasulullah SAW akan hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, mereka tidak berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW benci tersebut. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwajib bima yakrah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapi seseorang dengan sesuatu yang dibencinya. Ya'udul maridha wa yuhibbul masakin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjenguk orang sakit dan mencintai orang miskin. Bahkan ada hadis tentang mencintai orang-orang miskin. Di antara hadis-hadisnya adalah yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang orang miskin, bentar ya. Nah, ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku dalam kumpulan orang-orang miskin pada hari kiamat. Nah,
Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mencintai orang-orang miskin. Rasulullah SAW mencintai orang-orang miskin. Nah, kemudian selanjutnya, wa yujalisuhum wa yashhadu janaizahum. Nabi Muhammad SAW berteman dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka, dan mengikuti jenazah mereka sampai ke kuburan. Wala yaqiru faqiran li faqrihi wala yahabu malikan li mulkihi. Nabi Muhammad SAW tidak menghina seorang miskin karena kemiskinannya dan tidak menakuti seorang raja karena kerajaannya. Ya'dhumun ni'mah wa in qallat. Nikmat itu akan besar meskipun dia sedikit. Wa ma'aba ta'aman qad illa ishtahahu akalahu. In ishtahahu akalahu. Wa illa tarakahu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau ingin, maka beliau makan. Jika beliau tidak sang apa tadi? Beliau tidak pernah mencela makanan. Jika beliau ingin, beliau makan. Jika tidak, beliau tinggalkan. Ya'kul wa yashrabu biyamini ba'da an yusammillaha fi awali wa yahmadu fi akhiri. Beliau makan dan minum dengan tangan kanan. Setelah menyebutkan bismillah di awalnya. Dan alhamdulillah di akhir. Wa yuhibbu at-tib wa yakrahu al-khaba'ith kal basal wa thum wa amthaliha li ra'ah. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai minyak wangi dan beliau membenci al-khaba'ith, yaitu membenci hal-hal yang buruk seperti bawang merah, bawang putih, dan yang semisalnya dari keduanya. Nah, kemudian hajjah Rasulullah SAW faqala Allahumma hadhi hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ini haji tidak ada riak di dalamnya, tidak ada sum'ah, ingin didengar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatamayyazu ala ashabihi fi malbasin aw majlisin yadkhul al-arabi fayaqul ayyukum Muhammad. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak teristimewakan atas para sahabatnya dalam satu apa namanya, dalam satu pakaian atau dalam satu majlis. Masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang dari perkampungan. Lalu ia berkata, siapakah di antara kalian Muhammad? Ini menunjukkan bahwa orang kampung tersebut tidak mengetahui bagaimana sosok Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW sangat memperhatikan agar tidak mencolok dengan yang lainnya dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tahabbul libasi ilaihi al-qamis." Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, gamis. Itu thawbun tawil nisfu saqi. Itu pakaian yang panjang, ya, seperti daster begitu, sampai kepada setengah lutut, ya, setengah betis maksudnya. La yusrifu fi ma'kal aw malbas yalbasu al-khalansu wal imamah wa khataman min fiddah fi khinsarihi al-ayman wa lahu lihyah kabirah. Rasulullah SAW tidak membuang-buang di dalam makanan minuman, dan beliau memakai peci, beliau memakai surban, beliau memakai cincin dari perak di jari kelingking tangan kanannya. Dan kemudian beliau memiliki jenggot yang tebal. Nah, itulah sedikit dari adab dan tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Silakan jika ada yang ditanyakan. Nah, Jazakumullah kedengaran suaranya. khairan. Nah, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita dalam keseharian kita. Baik para jamaah ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz atau PSN, dan jika ada yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa dikirimkan via kolom chat. Barakallahu fikum. Silakan, ada? Jika tidak ada, kita langsung tutup kajian. Sejauh ini belum ada Ustadz. Boleh satu Ustadz? Nah, Silakan ya. silakan. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas lanjutan materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustadz, ini ada dari beberapa teman yang senasib menanyakan tentang posisi sebagai admin dan adminnya di grup yang cukup besar Ustadz. Terkadang karena setiap hari di-share materi, kemudian dalam kurun waktu beberapa bulan materi itu selesai. Tetapi ada juga misalnya peserta dari grup itu tiba-tiba minta adminnya men-share kembali ulang materi yang dari awal diberikan, misalnya dari beberapa bulan tersebut. Terkadang adminnya merasa kan ada di grup seperti itu jawabannya, tapi kemudian pesertanya bilang sudah terhapus dan dia meminta itu sepertinya tidak melihat-lihat situasi. Dan apakah admin ini merasa dirinya sombong bila tidak memenuhinya? Karena cukup berat kalau permintaan itu banyak dari beberapa peserta, Ustadz. Dari banyak peserta. Ada yang minta seluruhnya, ada yang minta bagian ini dan bagian ini, kemudian ada yang minta, dan seterusnya, Ustadz. Jadi banyak sekali variasinya. Terkadang tidak bisa terpenuhi semuanya. Bagaimana nasihat Ustadz atas sikap atau posisi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Nasihat dulu sebelum menjawab. Nasihatnya adalah yang menjadi admin bersabar, yang menjadi anggota bersabar. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman, yang bersabar, yang bergaul dengan manusia dan bersabar, lebih baik daripada yang beriman dan tidak bergaul. Artinya dia tidak bersabar. Maka pada saat itu kuncinya sabar menghadapi seseorang. Ya, mau dia carikan sebagai admin atau dia tidak carikan. Kemudian kalau dia tidak carikan, dituduh macam-macam, bersabar. Nah, gitu. Ya, adapun sikapnya adalah admin itu bagaikan yang punya rumah. Nah, gitu. Maka pada saat itu dia berhak untuk mencarikan, tidak mencarikan. Atau dia berhak untuk menunjukkan saja. Ya, dan anggotanya kemudian bersabar dengan sikap admin seperti itu. Wallahu a'lam. Dan tidak ada kesombongan di dalam itu. Ya, tidak ada kesombongan. Bahkan kalau adminnya tidak mencarikan, tidak ada kesombongan. Kesombongan itu ghamtun nas wa apa namanya? Menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Ya, ghamtun nas, menghinakan manusia dan menolak kebenaran. Nah, Iya Ustadz, pertanyaan yang keduanya Ustadz,
Ustadz, apakah boleh ketika kita mendengarkan kajian, kemudian kita punya catatan kecil, dan catatan ini kita share di grup, atau misalnya ada teman-teman yang menginginkan catatan tersebut, dan di situ dicantumkan, misalnya dari kajian Ustadz dan kapan waktu kajian itu. Dan di situ juga dicatat, selengkapnya silahkan dengarkan dari kajian Ustadz. Apakah itu selaku penuntut ilmu boleh melakukan hal seperti itu? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Boleh saja, asalkan yang dia sebarkan memang benar-benar yang disampaikan oleh sang ustadz, baik ringkasannya ataupun semuanya. Karena kadang-kadang ringkasan tidak sesuai dengan isi kajian. Ya, akhirnya eh, apa namanya yang disampaikan tidak sama dengan ringkasan. Dan ini termasuk daripada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yaitu ringkasan dari kajian yang sudah diikuti, boleh saja. Dan lebih baik lagi, lebih amanah lagi kepada ustadz yang menyampaikan agar si memeriksa kemudian mengizinkan lalu disebarkan. Jadi intinya jangan bermudah-mudah, ya, karena terkadang yang ditulis tidak sama dengan yang disampaikan ustadz. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, ini catatan di sini yang disampaikan atau ringkasannya itu sesuai buku yang Ustadz bacakan. Jadi tidak di luar konteks yang Ustadz sampaikan. Misalnya seperti itu Ustadz. Boleh, boleh. Nah, Ya. sudah dijawab tadi. Yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya ketika kita bersafar bersama dengan sesama akhwat. Kemudian ada di antara kami yang tanda kutip kelihatannya pelit. Dia punya barang bawaan tapi nggak pernah di-share. Sedangkan teman-teman yang lain kalau punya makanan sama-sama di-share. Bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Apakah kita boleh menegurnya dengan mengatakan nggak usah pelit, sama-sama aja makan karena kamu juga makan makanan yang ada dari grup. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Asal hukum pelit tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu sifat tercela. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbil 'abdi abadan." Tidak terkumpul sikap pelit dan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Kemudian kalau kita dapati teman kita pelit, nasihatin dengan santun, tidak di hadapan khalayak ramai. Dan nasihatnya terkadang mungkin dengan kiasan, lembut, santun, tidak merendahkan. Ya. Tetapi jika seseorang tidak mau memberi, maka yang lain jangan meminta. Sudah, biarin saja. Dia tidak mau memberi, ya sudah. Jangan meminta. Ya. Karena tidak boleh minta-minta kecuali untuk 3 hal. Untuk 3 jenis manusia yang seseorang kehabisan bekal, seseorang kehabisan harta, dan seseorang kredit hutang. Itu saja. Adapun yang lain-lain, sudah. Kalau dia bakhil, nasihatin. Tapi jangan minta, ya, minta tercela, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa sekali. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang masuk via chat, akan kami bacakan. Kami sering ya
Mohon maaf para ikhwan, pertanyaan yang langsung dan yang chat. Mohon maaf, namun saat pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ahli kitab sekarang itu sama dengan ahli kitab yang ada di masa Nabi? Kemudian contohnya lelaki muslim pada zaman sekarang ini apakah boleh menikahi wanita dari golongan ahli kitab dengan harapan masuk Islam seiring waktu pernikahan? Dan jika si istri yang ahli kitab itu belum juga memeluk Islam dalam masa 6 tahun pernikahan, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Apakah kita sebagai orang tua bisa meminta untuk menceraikan mereka? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya, ahlul kitab yang ada sekarang ini, ya ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Mensyirikan Allah, menyatakan Trinitas, menjadikan Uzair sebagai Tuhan dari kaum Yahudi ataupun Nasrani, ya, menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Ya, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan mereka itulah yang juga diperbolehkan untuk dinikahi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Mereka itu diperbolehkan. Ya. Adapun kalau laki-lakinya muslim kemudian perempuannya orang musyrik selain ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, yaitu ada ayat yang berbunyi di dalam surat Al-Maidah. Apa ayatnya? Ada ayat dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin dan sembelihan kaum muslimin bagi ahlul kitab. Itu ayat Al-Maidah kalau tidak salah ayat yang ke-5. Ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini ku halalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Sembelihan ahlul kitab halal lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Dan sembelihan kalian kaum muslimin halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitum ujurahunna wa muhsinin ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita ahlul kitab sebelum kalian. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita kaum Nasrani, kaum Yahudi yang sekarang juga. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran ya seperti mereka ini, yaitu yang mensyirikan Allah, yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Sini sudah ada Abi Yahya yang angkat tangan. Silakan Abi Yahya untuk bisa bertanya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya mohon maaf punya 2 pertanyaan. Yang pertama, cara kita untuk supaya tawadu itu bagaimana, Ustaz? Kan terkadang kan kita itu biasanya agak merendah itu supaya kita itu meninggi. Itu bagaimana caranya, Ustaz, supaya kita ini jadi orang yang tawadu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa Nabi apabila tidak mencela makanan apabila dia mau makan
maka dia makan, apabila tidak mau makan maka dia tinggalkan. Nah, khususnya di Indonesia ini ada di sebagian daerah gitu, eh, apabila kita datang ke rumah seseorang kita nggak mau makan, mereka ngiranya kita nggak menghormati mereka gitu, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Eh, Baik. ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun yang berkaitan bagaimana kiat tawadhu, maka jawabannya adalah berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan kemudahan untuk mempunyai sikap tawadhu, berdoa. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui keutamaan tawadhu. Man tawadha'a lillah, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tawadhu, keutamaan bertawadhu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui buruknya ujub, bangga dengan diri sendiri, kibir, sombong, merendahkan manusia, menolak kebenaran, ya, buruknya sombong, kemudian ujub, maka dia akan tawadhu pada saat. Yang selanjutnya adalah mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia kemudian bisa tawadhu. Laqad kana lakum fi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kalian. Telah nampak dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi kalian. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah tidak memakan makanan yang disajikan di rumah seseorang. Maka jawabannya inna sidqa yahdi ilal bir. Jujurlah, kejujuran itu mendatangkan kepada kebaikan. Mohon maaf, saya tidak makan ini. Dengan kata yang baik, jujur, maka kejujuran mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mohon maaf, Ustaz, untuk pertanyaan yang tadi ada yang terkait dengan wanita ahlul kitab, belum ada yang belum terjawab, yaitu terkait jika dalam masa pernikahannya sudah berlangsung 6 tahun, namun wanita itu juga belum juga masuk Islam, apakah ada hak dari orang tua untuk meminta mereka berdua bercerai? Begitu, Ustaz. Coba ulangi. Niat awal mereka, si laki-laki ini menikahi wanita ahli kitab ini adalah dengan niatan agar seiringnya berjalan waktu mungkin nanti bisa masuk Islam. Namun setelah berjalan waktu 6 tahun, wanita ini belum juga masuk Islam. Nah, apakah ada hak untuk orang tua meminta mereka berdua untuk bercerai? Karena kan wanita ini belum juga masuk Islam. Orang tua siapa ini? Wallahu a'lam, saja penanya mengatakan orang tua saja. Iya, yang jelas jika orang tua meminta bercerai, maka taati. Karena itu salah satu yang boleh ditaati. Ya. Apabila orang tua melihat dari istrinya belum ada niatan untuk masuk dalam agama Islam. Ya, meskipun pernikahan seorang laki muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan. Tapi mungkin orang tua melihat bahwa menantu perempuan yang tidak masuk Islam akan berpengaruh terhadap cucunya, kehidupan anaknya, terutama dalam perihal beragama.
Maka sebagai anak laki-laki taati perintah orang tua. Dan itu bukan perintah yang maksiat. Ya, bukan perintah yang maksiat. Nah, di sana para ulama menjelaskan bahwa apa hukum mentaati kedua orang tua di dalam menceraikan istri. Ya. Apa hukumnya? Apakah sang suami wajib untuk mentaatinya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib. Dan ada yang mengatakan wajib untuk taat kepada orang tuanya. Ya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, lebih condong kepada pendapat bahwa apabila ada maslahat atas perintah orang tua, ditaati. Ditaati. Ada maslahat dari perintah orang tua, ditaati. Ya. Jika tidak ada maslahat, maka lebih baik juga ditaati. Kenapa? Karena terkadang perintah orang tua yang bukan maksiat, ya, maka di dalamnya terdapat keberkahan. Kecuali kalau seandainya perintah orang tua menceraikan istri yang salihah, kemudian yang muatiyah, selalu mentaati suaminya, walud, mencintai suaminya, menjaga diri terhadap kemaluannya dan harta suami, melahirkan anak-anak dari suami, maka ini tidak ada alasan bagi orang tua untuk menceraikannya dan tidak ada kepatuhan anak terhadap perintah tersebut. Jadi dilihat apakah ada maslahat perintah orang tua tersebut atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, Afwan, ada satu lagi pertanyaan yang masuk, apakah masih boleh? silakan. Baik. Namun Afwan udah di luar tema. Tentunya mengatakan, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana kita sebagai seorang istri diajak berangkat haji atau umroh, namun kita tidak tahu penghasilan suami apakah dari harta yang halal atau syubhat, karena transaksi dagang dan lain-lainnya tidak diketahui, dan karena suami belum begitu paham dengan agama. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sikap hati-hati boleh, akan tetapi curiga tidak boleh kecuali ada dasar. Selama suami berdagang, maka asal hukum dagang boleh. Kecuali kalau ketahuan suami dagang narkoba, dagang barang-barang haram, nah, maka pada saat itu baru seorang istri mempertanyakan kenapa berdagang itu. Kemudian setelah itu nanti masuk ke dalam permasalahan apakah sang suami apakah berhaji dengan harta yang diberikan oleh suami tersebut sah atau tidak. Jawabannya sah. Jawabannya sah. Tetapi kewajiban sang istri adalah dia menasihati suaminya untuk berhenti dari mencari harta yang haram dengan cara yang haram. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dengan ini kita akhiri, Ustaz. Sudah selesai saya tanya jawab, sudah kita bacakan semuanya. Izin mengucapkan Ustaz, alhamdulillah para ikhwan dan akhwat jamaah haji, kita sudah simak penyampaian materi dari Ustaz. Ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga sudah kita jalankan sesi tanya jawab. Pertanyaan sudah dijawab semua oleh Ustaz, semoga bisa bermanfaat untuk penanya secara pribadi dan juga untuk kita semuanya secara umum.
Semoga kita dimudahkan kembali untuk jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan baik itu sikap maupun perkataan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jamaah. Jazakumullah khairan atas partisipasi.